Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Setelah kita tampilkan di episode sebelumnya, yaitu tentang jawaban guru gembul yang diserang kepribadiannya oleh Habib Bahar dan Habib Hanif Al-Athos, di mana beliau ini dituduh liberalisme barat sejati. Kita simak video reaction dari kanal YouTube Nasirus Sunnah, di mana kanal YouTube ini 90% itu membahas tentang Habib-Habib yang dawir, yang berceramah hurafat, juga bid'ah dan takhayul. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik teman-teman di video Pak Guru Gembul yang terbaru, mungkin kalian juga sudah menyimak. Sepertinya ini buntut panjang dari debat kemarin di Rabithah Alawiyah. Kemudian ada muncul video dari Hanif Al-Athos yang mengatakan bahwa Guru Gembul ini seorang liberal. Said Fikri Syahab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Jadi mungkin ya Pak Guru Gembul ini nggak terima. Bahkan di video terbaru tersebut ya Guru Gembul narasinya ya menantang untuk debat dengan Hanif Al-Athos. Coba kita baca thumbnailnya teman-teman. Diskusi ilmiah, yuk Bib, temanya bebas. Bisa agama, sains, filsafat, antropologi, politik, sejarah, teknologi, ataupun yang lain bebas. Jadi begini teman-teman ya, menurut hemat saya, untuk menyimpulkan ya pemahaman dari Guru Gembul ini, apakah beliau ada terindikasi liberal atau tidak, itu terlalu dini teman-teman ya. Susah untuk menyimpulkan secara cepat. Beda dengan mungkin ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain yang mungkin sudah puluhan tahun ceramah, apalagi mungkin ya video-video mereka tersebar, mudah untuk mendeteksi akidah mereka, pemahaman mereka. Karena apa teman-teman ya? Ternyata di video terbaru Guru Gembul ini, coba kalian simak ya dari awal sampai selesai, ketika beliau menjabarkan tentang misalkan ya keberadaan Allah Azza wa Jalla, itu mirip loh dengan pemahaman para salafus soleh. Contoh, misalkan banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya, Allah yang maha pemurah bersemayam di atas ars, ya. Pak Guru Gembul mengutip perkataan Imam Malik bahwa apa ya, Allah bersemayam di atas ars itu sudah diketahui secara umum, tapi bertanya bagaimana kaifiatnya, bagaimana cara bersemayamnya, itu bukan urusan kita. Dan itulah pemahaman yang selamat teman-teman ya. Kalau kita justru mendefinisikan Allah Azza wa Jalla itu misalkan di atas ars, lalu kita katakan seperti duduk di atas kursi, justru kita ini terjatuh ya kepada menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Jadi dibiarkan saja maknanya seperti itu. Allah mengatakan terhadap dirinya, aku bersemayam di atas ars, dan Allah tidak menjelaskan bagaimana cara bersemayamnya. Ya sudah, ya biarkan maknanya seperti itu saja. Ini kan bicara zat Allah Azza wa Jalla teman-teman. Maka kalau saya menilai dari situ teman-teman, bagus pemahaman dari Guru Gembul. Mungkin di debat Rabithah Alawiyah kemarin itu kan konteksnya berdebat secara ilmiah. Jadi Pak Guru Gembul menilai ya pembahasan tentang nasab ini, metode yang digunakan oleh Rabithah Alawiyah itu dinilai tidak ilmiah, terutama karena tidak ditemukan misalkan kitab sezaman, terutama kalau tidak salah di abad keempat. Beda dengan ilmu hadis, meskipun ya kurang lebih metodenya sama ya, yaitu dengan para ulama mencari misalkan dari perawi yang thiqah segala macam ya. Kalau hadis dan Al-Quran kan sama-sama turun dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Jadi ada jaminan terjaganya teman-teman dari hadis palsu, dari hadis dhaif. Terbukti para ulama juga banyak yang mengklasifikasikan teman-teman, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hadis maudhu. Itu bukti Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya teman-teman sudah ada stempel dari Allah Azza wa Jalla bahwa Al-Quran dan hadis akan terus ya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla melalui para ulama teman-teman. Nah, beda dengan ilmu nasab ini teman-teman, tidak bisa disamakan dengan ilmu hadis. Meskipun metodenya mirip-mirip teman-teman, yaitu melalui pencatatan ya, mendengar perawi ini. Namun justru teman-teman saya lebih tertarik di menit-menit terakhir, terutama di 4 menit terakhir di video Guru Gembul yang mengatakan kalau memang
seperti itu pemahaman liberal, maka justru Hanif Alatos dan golongannya jauh lebih liberal. Karena apa? Alasan Guru Gembul mengatakan, ya dari kalangan Ba'alawi ini banyak merubah-rubah syariat Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan, ada walinya yang bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Sedangkan yang kita ketahui, seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Muhammad hanya mi'raj 1 kali. Maka jelas teman-teman ya, ini sudah mengungguli ya eksklusivitas dari Rasulullah yang sebenarnya mustahil untuk bisa dilampaui. Tetapi dari kalangan Ba'alawi mampu melampaui mukjizat para nabi, para rasul dengan hanya bermodalkan katanya karamah. Maka itu alasan dari Guru Gembul mengatakan bahwa justru Hanif Alatos dan Ba'alawi yang lain ini jauh lebih liberal. Coba kita simak videonya teman-teman. Liberal itu emangnya kenapa? Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Ya, sesuatu yang buruk pada akhirnya menjadi sebuah perspektif gitu ya, perspektif yang bisa dilihat dari berbagai kacamata. Cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif negatifnya atau misalkan dalam sebuah stigma, maka saya ingin menegaskan bahwa justru Pak Habib Hanif Alatos itulah yang sangat-sangat liberal. Kalau misalkan liberal itu adalah sebuah stigma gitu. Jadi misalkan liberal itu adalah keberanian seseorang untuk mengubah agama, gitu kan. Jadi agama aturannya dirubah. Nah itu berarti liberal banget, karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya sama dia gitu. Anggaplah kalau misalkan kita berpikir dalam kacamata stigma, ya kan banyak di antara kalangan Ba'alawi itu yang mengubah ajaran agama Islam. Banyak banget. Misalkan dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa masuk surga dan nerakanya seorang hamba itu ditentukan pada iman dan amal solehnya ya, dan rahmat kan? Allah. Nah tapi ada kelompok-kelompok dari habaib itu yang mengatakan sebaliknya. Jadi ada orang tukang maksiat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak, tetapi dia bisa masuk surga tanpa hisab, jalur langsung gitu ya, VVIP. Simaman. Hanya gara-gara mencintai habaib. Nah, ada ajaran yang seperti itu. Nah, ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam, berubah secara radikal gitu. Atau misalkan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma kalau tidak mencintai habaib. Nah itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam. Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam posisi yang sangat luar biasa, dan tidak ada nabi manapun yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi gitu. Dan Nabi melakukannya sekali. Lah ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa kali. ada orang di antara mereka yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Ya ini berarti menghilangkan eksklusivitas Nabi dalam hal mukjizat ini. Artinya apa? Ya mengubah ajaran agama Islam. Nah ini kan mengubah. Nah kalau mengubah itu liberal. Nah kenapa Habib Alatos tidak mengatakan bahwa Habib itu liberal, padahal itu mengubah ajaran agama, sedangkan saya yang justru mengikuti arus utama dalam konteks bahwa Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan, karena tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin bisa diindra, tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran, tidak bisa dijadikan objek penelitian menggunakan akal nalar. Itu saya disebut liberal, kan itu arus utamanya. Itu yang liberalnya di situ, kenapa malah diabaikan. Oke, Baraya itu saja ya. Jadi videonya khawatir terlalu panjang, tapi nggak apa-apa lah. Baraya mau ini mau guling-guling dulu, mau apa juga silahkan. Cuman gini, karena ada potensi setelah gibah Pak Habib Hanif Alatos ini, saya tidak akan datang ke Rabithah Alawiyah lagi, dan tidak akan mungkin ya tidak akan menerima undangan mereka lagi untuk berdiskusi. Setelah kejadian ini, giliran saya ngundang malah nggak diterima, padahal udah janjian sebelumnya gitu ya. Maka ya dalam hal ini saya ingin mendeklarasikan dalam tanda kutip ya kemenangan dan keberhasilan saya dalam debat kemarin. Karena apa? Karena kemarin itu waktu debat Rabithah Alawiyah itu yang saya bawa itu adalah bahwa jangankan nasabnya, metodologi untuk nasabnya yang digunakan oleh Rabithah Alawiyah itu adalah metodologi yang tidak memenuhi standar ilmiah dan tidak bisa dikatakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, gitu kan, yang saya katakan itu. Nah, kemudian perkataan itu dikonfirmasi oleh kalangan Ba'alawi di Rabithah Alawiyah. Di antaranya adalah ketika saya mengatakan bahwa ini kan subjektif, ketergantungan pada tradisi lisan, dan tidak memiliki metodologi empiris yang ketat. Misalkan dalam tanda kutip tidak seketat hadis gitu. Nah ini 3 pernyataan ini kan semuanya sudah dibenarkan oleh mereka di forum itu. Begitu kan? Jadi ya dalam kacamata saya itu sudah berarti pengakuan bahwa ini tidak sesuai dengan standar akademik. Begitu.
Ya, sisanya kalau misalkan mau berdebat ya terus, tapi saya akan menghentikan untuk beberapa waktu konten tentang habaib ini, karena saya pengen memelihara agar konten di channel ini tetap random, tetap acak-acakan, gak jelas dan lain sebagainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau ya menyimak secara full ya, maka silahkan kalian masuk di channel Pak Guru Gembul. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan teman-teman ya, untuk menyimpulkan bahwa pemahaman Guru Gembul ini liberal atau tidak, atau terindikasi pemahaman liberal atau tidak, sulit teman-teman ya, karena terlalu dini. Karena Pak Guru Gembul ini ya sama-sama kita tahu jarang membahas soal agama secara detail. Misalkan secara akidah, teman-teman fikih itu jarang ya. Secara umum saja beliau membahas tentang agama. Namun apa yang diungkapkan oleh Guru Gembul ini ya, ini benar fakta terkait masalah habib yang mengungguli mukjizat para nabi, para rasul. Justru kalau memang seperti itu stigma liberal dari Hanif Alatos, maka apa yang dikatakan oleh Guru Gembul justru Hanif Alatos lah dan golongannya yang jauh lebih liberal. Kalau misalkan ya liberal itu stigmanya terhadap merubah ajaran Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Faktanya memang banyak sekali ajaran-ajaran yang dirubah, bahkan dikarang-karang oleh golongan Ba'alawi ini. Seperti yang diungkap oleh Guru Gembul, ya Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, dijamin surga, manusia paling mulia, hanya satu kali Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu pun teman-teman ya, bukan bertemu secara bertatapan teman-teman ya, karena ada cahaya, ada nur. Makanya dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Rasulullah mengatakan, la nurun anna arah ya. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Azza wa Jalla karena ada cahaya yang menghalangi. Nah, coba bandingkan teman-teman dengan pernyataan atau cerita-cerita khurafat dari Ba'alawi ini, walinya, habibnya bisa Mi'raj berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari 70 kali. Ini jelas, makanya Guru Gembul mengatakan ini justru menghilangkan eksklusivitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar ya, benar-benar eksklusif teman-teman. Yang namanya eksklusif ya berbeda dengan makhluk yang lain. Ya justru ini ya Rasulullah dilampaui mukjizatnya hanya dengan karomah para habib. Ya justru ini melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Guru Gembul mengatakan kalau memang stigma ya liberal itu yaitu merubah ajaran Allah Azza wa Jalla, maka tentu Pak Hanif Alatos yang jauh lebih liberal dibandingkan dengan saya. Itu yang kurang lebih dikatakan oleh Guru Gembul. Jadi begini teman-teman ya, sebagai penutup video ya tidak bisa kita menyimpulkan sekali lagi bahwa pemahaman Guru Gembul ini mungkin terindikasi pemahaman liberal atau tidak teman-teman ya, sulit. Karena beliau jarang bahas masalah agama. Makanya saya sarankan kalian menyimak ya di video utuhnya ya. Video yang saya reaction ini teman-teman ya. Di situ jelas beliau mengungkapkan ya pemahamannya, akidahnya tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Yang misalkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dirinya di ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak. Misalkan Allah bersemayam di atas arsy, itu kan Allah menyebutkan tentang dirinya sendiri. Nah, Guru Gembul teman-teman tidak berani menafsirkan ya di arsy itu apakah duduk di kursi atau segala macam. Karena memang para salafus saleh tidak ada yang memahami seperti itu teman-teman. Ini kita bicara zat Allah Azza wa Jalla. Mana ada yang tahu secara utuh atau secara kaifiatnya teman-teman. Ya sudah, kata Guru Gembul, serahkan saja pemahamannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dirinya bersemayam di atas arsy, ya sudah. Allah bersemayam di atas arsy ya. Bagaimana caranya bersemayam di atas arsy? Itu bukan urusan makhluk. Jangan ditanya. Atau analogi sederhana saja teman-teman. Misalkan antara saya dan antum misalkan. Saya telepon antum misalkan. Antum berada di Jawa misalkan. Saya berada di Kalimantan. Nah, saya telepon antum, Assalamualaikum ya. Saya tanya antum lagi ngapain? Antum jawab, saya lagi duduk. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya mengetahui posisi duduk antum itu? Apakah duduk di kursi, duduk di lantai, apakah duduk sambil nyandar, sambil selonjoran, atau justru antum sedang duduk di atas, misalkan atas pohon, di atas atap segala macam? Ya saya kan nggak tahu teman-teman. Maka kalau sesama makhluk saja teman-teman kita tidak bisa saling menyimpulkan tentang bagaimana cara dudukmu, lah bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana ya yang aslinya tentang istiwanya? Ya sudah, serahkan saja maknanya, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu teman-teman. Itu bicara zat Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang kita sama makhluk saja teman-teman, belum tentu kita bisa saling mengetahui teman-teman secara hakikatnya, apalagi kita tidak bertatapan mata teman-teman. Maka untuk perkara akidah, insya Allah Guru Gembul ini selamat. Adapun tuduhan yang mengatakan liberal teman-teman, wallahu alam teman-teman, saya tidak berani menyimpulkan terlalu dini. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video ini.
Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.